Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi lengkap tentang Kiai Haji Raden As'ad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Qomsi, lahir pada 1897 di Mekah, wafat 4 Agustus 1990 di Situbondo pada usia 93 tahun. Adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya NU, sebab ia adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan cikal bakal berdirinya NU. Hingga wafatnya ia menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Ia dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November 2016 sesuai Keputusan Presiden Nomor 90 TK tahun 2016. Kiai Asad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali dekat Masjidil Haram Mekah. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai Asad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya Raden Ibrahim yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin adalah keturunan Sunan Kudus dari jalur sang ayah, sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun Kiai Asad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya Abdurrahman yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai Asad diajak ayahnya untuk pindah ke Asembagus Situbondo yang sekarang daerah tersebut masuk ke dalam Kecamatan Banyu Putih Situbondo. Daerah tersebut dulunya masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai Asad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai Asad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak dewasa, ia dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Banyu Anyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Isbat Hasan pada tahun 1785. Saat di pondok pesantren tersebut, Kiai Asad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, keturunan dari Kiai Haji Isbat. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Banyu Anyar, 1910-1913, ia kemudian dikirimkan ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajarnya di sana. Di Mekah ia masuk ke Madrasah As-Saulatiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari Al-Jawi Melayu. Ia belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal baik yang berasal dari Al-Jawi Melayu maupun dari Timur Tengah. Di antara guru-guru Kiai Asad ketika belajar di Mekah antara lain Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Bakir, Kiai Haji Bakir asal Yogyakarta, Syekh Syarif As-Sinkiti. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai Asad kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, ia tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai Asad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya. Ia pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lain, baik untuk belajar maupun hanya untuk ngalap barokah, mengharap berkah dari para kiai. Beberapa pesantren tersebut antara lain Langitan Sidogiri Kiai Haji Nawawi, Buduran Kiai Haji Kosin Lazem Kiai Haji Maksum Ahmad, dan Demangan Bangkalan Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Pada tahun 1924, Syekhona Khalil mengutus Kiai Asad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, dan menghafalkan surat Toha ayat 17 sampai 23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Berangkatlah Kiai Asad dengan mengayuh sepeda. Kiai Asad telah dibekali uang oleh Syekhona Khalil untuk di perjalanan, namun ia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai Asad menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai Asad membaca surat Toha ayat 17 sampai 23 yang artinya terjemahannya, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa?
Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontakkan daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu ia melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami Allah akan mengembalikannya kepada keadaannya semula dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar." Berselang beberapa hari, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hasim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai Asad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai Asad membaca "Ya Jabbar Ya Qahar" hingga sampai tebu irang dan membacanya di hadapan Kiai Hasim. Selama di perjalanan, Kiai Asad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Hingga sesampainya di tebu irang, Kiai Asad segera menghadap Kiai Hasim dan memohon Kiai Hasim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya seraya ia membaca "Ya Jabbar Ya Qahar". Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasanya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian pada tanggal 31 Desember 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Saat Nahdlatul Ulama memutuskan menjadi sebuah partai politik dan meninggalkan Partai Masyumi pada tahun 1952, Kiai As'ad dan para ulama senior kala itu melakukan pengembangan, pengabdian dan perluasan guna menuju politik kebangsaan. Pada tahun 1957 ia menjadi guru kampanye Partai NU dan dipercaya sebagai penasihat pribadi Kiai Haji Idham Khalid yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI. Pada tahun 1908 setelah pindah ke Situbondo, Kiai Asad dan ayahnya beserta para santri yang ikut datang dari Madura membabat alas menebang hutan di Dusun Sukorejo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, Habib Hasan Musyawa dan Kiai Asadullah. Usaha Kiai Asad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud, sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914 pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Setelah Kiai Haji Syamsul Arifin meninggal pada tahun 1951, pondok pesantren tersebut ganti diasuh oleh Kiai As'ad. Di bawah kepemimpinan Kiai As'ad, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat dengan bertambahnya santri hingga mencapai ribuan. Kemudian lembaga pendidikan dari pesantren tersebut akhirnya semakin diperluas tanpa meninggalkan sistem lama yang menunjukkan ciri khas pesantren. Pesantren tersebut mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian didirikan pula sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMIA. Meskipun Kiai Asad telah meninggal, namun dawuh nasihat maupun perkataannya masih melekat dan diikuti oleh para santri dan pecintanya. Di antara wasiat pesan Kiai Asad yang pernah ia sampaikan kepada para santrinya ialah, "Satu santri Sukorejo yang keluar dari NU Nahdlatul Ulama jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. Dua santri saya yang pendiriannya tidak dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi dan memikirkan paling tidak salah satu dari tiga hal, yakni pendidikan Islam, dakwah melalui NU, dan ekonomi masyarakat. 4. Istiqomah terus-menerus membaca Rotibul Hadad. 5. Santri saya sebenarnya umum, anak siapa saja, dalam keadaan bagaimana saja, pasti selamat dan jaya asal jujur, giat, dan ikhlas." Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.